Pernyataan kontroversi Ahmad Syahronny yang menyebut publik pendukung wacana pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia memicu gelombang kritik luas termasuk dari Roky Gerung. Ia menilai hinaan tersebut sebagai wujud kepongahan seorang wakil rakyat yang lupa diri. Roky Gerung menegaskan seorang anggota DPR seharusnya tidak merendahkan masyarakat yang justru menjadi sumber legitimasi kekuasaannya. Menurutnya, ketika Syahronny menghina rakyat, itu sama saja dengan melupakan fakta bahwa dirinya pernah datang ke masyarakat sebagai pengemis suara demi kursi di parlemen. Kritik Roky Gerung semakin menohok karena ia menyoroti bahwa publik berhak marah, sementara wakil rakyat tidak memiliki hak untuk memarahi publik yang telah memberinya kepercayaan. Skakmat Roky Gerung terhadap Syahronny menjadi penegasan bahwa bahasa arogan hanya akan menjatuhkan martabat seorang pejabat. Dalam konteks itu, Roky Gerung melihat tantangan debat publik yang dilemparkan kepada Syahronny sebagai wajar, mengingat ucapan kasarnya sudah melukai harga diri masyarakat. Ia menegaskan bahwa kepongahan tidak boleh dibiarkan, karena jika terus dipelihara justru akan meloloskan wakil rakyat yang tidak pantas menduduki jabatan penting. Dengan sikap lugasnya, Roky Gerung mengingatkan bahwa wakil rakyat harus paham dirinya hanyalah perpanjangan suara publik, bukan pengusaha yang bisa sewenang-wenang merendahkan rakyat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teruntuk Ahmad Syahronny yang ngumpet karena takut debat sama Kak Salsa, tapi bilangnya rakyat Indonesia paling tolol sedunia karena pengen bubarin DPR. Tapi ketika ditantang debat sama perempuan lagi, ciut ya, pengecut, malah ngumpet kamu. Ahmad Syahronny, gimana ngelihat hari ini? Jakarta, ricuh, ribut, TNI membantu para rakyat. Anda di mana? Anda ngatain kita tolol. Lihat, semarah apa orang-orang tolol yang ada di Jakarta sana? Semarah apa mahasiswa-mahasiswa tolol yang Anda rasa tolol yang membayar gaji Anda? Anda ditantangin loh sama seorang wanita. Kenapa Anda nggak berani debat? Di mana Anda sekarang? Takut berbicara, takut semakin kelihatan, takut. Ayolah, apa yang Anda buat dengan hanya satu kata-kata membuat kemarahan rakyat Indonesia semakin menjadi-jadi. Sebaiknya Anda mundur saja. Tuh Bang Roni ditantangin sama cewek. Ini baru nih ya, rival yang setimpal nih sama Bang Roni nih. Hadapinlah cewek. Satu doang Bang Roni itu masih WNI loh. Walaupun si Mbak ini ya kerjanya di luar negeri dan jabatannya nggak kaleng-kaleng loh ya. Jadi kayaknya Bang Roni agak jiper nih ya, agak mikir-mikir juga ngadepin nih cewek satu. Pin lah, jangan cuma beraninya di medsos doang bikin status. Iya saya orang bodoh. Ya kalau bodoh kenapa duduk di DPR? Udah tau ngakuin bodoh, ngapain? Kan bodohnya, mau betapa dulu, ngapain mau betapa? Lu kira mau ngadepin Blorong harus betapa? Kocak nih Bang Roni lama-lama ya. Kan katanya dulu preman Tanjung Priuk. Masa takut ngadepin cewek satu doang? Malu sama jenggot sama kumis, malu. Lah kalau nggak berani mah pakai rok aja, pakai rok Bang Roni. Udah pakai rok aja riweuh. Hap, diajakin debat tuh. Masa nggak mau sih? Kemarin habis ngatain rakyat, boleh. Coba kalau diajakin debat mau dong, terima dong ajakannya. Masa mau ngatain tapi nggak mau ngajakin debat? Ya, terimalah tantangannya. Kita mau tonton nih. Kalau ngap Syahronny berani, tuh aja. Kak Salsa, banyak yang merasakan seperti saya, ibu-ibu yang khawatir dengan kamu, keselamatan kamu, kenyamanan kamu. Terbuktikan keluarga kamu sudah dicariin. Apa yang kamu omongan itu benar-benar mengkritik, tapi yang kamu kritik adalah orang yang memegang kunci hukum, orang yang ngatur negeri, yang bisa dibilang kebal hukum, Dek. Ini hari Jumat ya, Ibu doakan semoga kamu selalu dalam lindungan Allah, dilancarkan semua urusan dan nggak kenapa-kenapa, bukan apa-apa. Ya itu tadi, yang kamu kritik adalah orang yang nggak bisa dikritik.
dikritik. Dewan yang terhormat itu nggak bisa dikritik, Kak. Jadi ya memang seharusnya seperti itu. Katanya silahkan kritik kami, silahkan kalau ada masukan, saran tapi itu hanya teori, Kak. Intinya seperti itu. Kalau ada orang kritik, pribadinya yang diserang, bukan materinya, bukan apa yang disampaikan yang jadi bahan evaluasi. Enggak, Kak, enggak. Kecuali kakak ngeritik saya nih, orang biasa, rakyat jelata ini. Ibu jangan seperti itu dong, kalau ngomong jangan gini. Itu masih bisa, Kak. Rakyat jelata, rakyat biasa masih bisa. Tapi kalau dewan yang terhormat itu anti kritik, Kak. Yang kritik, yang kritis itu akan tidak baik-baik saja. Tapi ibu doakan semoga kamu dan keluargamu selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Gua awalnya nggak tahu ya kenapa orang heboh ke Ahmad Syaroni gitu. Terus makin parah ini gitu kan. Pas dilihat omongannya, ya Allah, kalau gue lihat lu wakil rakyat, lu dari rakyat, pernah dari rakyat kecil. Awal-awal karir lu orang juga banyak terinspirasi gitu. Tapi kok kayak gini ya. Harusnya kalau ada jeritan masyarakat kayak gitu, responnya ya itu jeritan gitu. Berarti sudah ada tanda-tanda kemuakan di masyarakat. Ya memang nggak bisa dibubarkan, tapi respon itu masyarakat ada apa, keluarnya seperti apa gitu. Bukannya dengan cara lu bilang itu tidak berada istiadat. Hey, emangnya mohon maaf ya, kalian dengan menampilkan segala kontroversi sekarang itu juga punya adat istiadat, punya rasa menghargai, gotong royong yang banyak membuat masyarakat kecewa saat ini. Terus bilang tidak boleh mencaci maki, tidak boleh. Lah persoalan juga banyak dari situ kok. Masyarakat juga nggak akan berontak kalau nggak ada apa-apa gitu. Ini malah banyak kontroversi. Kalian juga rakyat, cuman wakil rakyat gitu. Kadang gue heran juga gitu. Orang ngomongin ada istiadat, atap banyak nggak beratap dan kayak banyak nggak ada istiadat. Kebetulan gue orang Minang, lahir di Minang, besar di Minang, dan juga baru juga sih Pulau Jawa. Ada istilah ya, karena si bro ya orang ada Padangnya ya. Ada istilah dari nenek moyang itu, berjalan pelihara kaki, mengecek pelihara lidah. Ya hati-hati, jangan sampai menyinggung orang. Itu udah ditekankan loh. Lah kok sekarang kayak gini ya, anak Minang gitu. Gue tahu lu besar di rantau gitu, tapi DNA itu pasti ada gitu kan. Aneh aja sih sebenarnya. Bukan lu aja, banyak gitu. Ngapain aja sih di DPR? Gue juga pernah kerja di pemerintahan. Bagaimana sistem negara ini, ya Allah, minta ampun. Gak ngerti gue kadang gitu kan. Kok ribet, melelahkan, penuh drama. Aneh. Ya, lu bilang silahkan caci lu sepuas-puasnya. Ya pesan gue sebagai orang Minang, dan lu orang Minang juga. Ya berjalan itu pelihara kaki, mengecek itu pelihara lidah. Berbicara, mungkin lu ngerti apa ya, udah jauh deh. Banyak sekarang pejabat yang orang Minang, keturunan Minang, yang jauh dari asumsi gua, dimana pendiri bangsa kita juga kebanyakan orang Minang gitu. Ya mereka menerapkan sikap orang Minang. Sekarang mah kejauhan. Ingat, itu lu digaji rakyat. Ya walaupun lu kaya di luar, lu tetap ngapain? Gua mah kalau kaya nggak mau jadi anggota DPR. Ngapain itu? Buat apaan? Pasti ada tujuan kan. Kalau kaya mah mendingan lu urus usaha deh. Ngapain ribet ngurusin negara? Kasih negara ke orang-orang cerdas, orang-orang jelas dari rekor akademiknya. Thanks.